Nggak usah masuk, karena nanti nggak usah masuk. Seorang warga menghalangi anggota Satpol PP Kota Semarang yang akan membongkar 20 unit rumah warga. Pembongkaran pemukiman dilakukan di Kampung Karangjangkang, Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Hari ini di sini akan menerima karmanya. Warga menangis histeris dan kaget karena belum sempat mengosongkan rumah dan memindahkan harta benda mereka. Sementara warga mengaku butuh waktu untuk mencari rumah kontrakan. Akhirnya petugas Satpol PP membantu warga mengosongkan rumah. Meski kuat melawan, namun upaya warga tak membuahkan hasil. Petugas meruntuhkan rumah-rumah warga dengan alat berat. Warga hanya bisa menangis menyaksikan rumah mereka rata dengan tanah. Katanya ada mau pembongkaran, udah cari tempat kontrak, udah pindahan, ternyata nggak jadi, kembali lagi sampai 3 kali. Terus bulan Juni, Juli, Agustus itu. nah ini keberatan ya Bu ya? Ya ini keberatan. Kok mendadak kayak gini, harusnya kan untuk cari kontrakan dulu untuk menyingkirkan barang. Istaru sudah memberikan RP 1, 2, 3 sampai Mekom Center sampai kami dibongkar. Tapi dari pihak kuasa hukum mengkomplain Istaru kaitan SP1, SP2. Tapi kemarin di gugatan itu kalah, jadi putusan PT UN. Pembongkaran 26 rumah warga buntut sengketa lahan yang dimenangkan pemilik tanah atas nama Putut Sutopo. Sebagai tali asih, warga mendapat uang rohiman sebesar 40 juta rupiah per rumah. Sekelompok remaja bercadar menyerang peserta aksi demo buruh dengan lemparan batu saat buruh berorasi di depan kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat kepolisian dari Polsek Rapocini yang ada di lokasi berupaya membubarkan sekelompok remaja tak dikenal yang menyerang massa pengunjuk rasa. Puluhan peserta aksi yang tak terima dengan penyerangan kemudian membalas dengan lemparan batu. Akibatnya tawuran melebar ke tengah jalan. Akibat penyerangan, 1 unit mobil komando yang digunakan pengunjuk rasa rusak terkena lemparan batu. Sebelum diserang, masa aksi buruh berunjuk rasa meminta Disnaker Kota Makassar bertindak profesional dalam menangani kasus salah seorang pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, namun hingga kini belum mendapat haknya sesuai aturan berlaku. Tak tahan sering dipukuli, seorang istri gelap mata hingga membunuh suaminya dengan senjata tajam. Kemarahan istri semakin memuncak setelah korban menuduh istrinya berselingkuh. Amarah yang lama terpendam akhirnya menjadi bara api hingga membuat istri murka. Suami pencemburu tewas terkena senjata tajam yang biasa dipakai korban untuk mengintimidasi istrinya. Pemirsa, selain kasus kekerasan dalam rumah tangga, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hulu, Riau membunuh suaminya. Pelaku kesal karena sering dipukuli dan dituduh selingkuh. MS 40 tahun seorang guru SD di Kabupaten Rokan Hulu, Riau hanya bisa tertunduk lemas saat digelandang aparat Polsek Tandun. Pelaku terpaksa berurusan dengan aparat lantaran telah menganiaya suaminya menggunakan senjata tajam hingga menghembuskan napas. Pembunuhan dipicu rasa cemburu korban yang mengetahui pelaku berkomunikasi dengan pria lain di media sosial.
Kasus pembunuhan ini terjadi saat korban dan pelaku pergi bersama-sama ke sekolah tempat pelaku bekerja. Korban merencanakan akan mempermalukan pelaku di depan temannya yang merupakan guru dengan tuduhan perselingkuhan. Korban yang pencemburu terlibat cekcok dengan pelaku. Bahkan korban kerap mengancam dan menganiaya pelaku menggunakan senjata tajam. Merasa terancam dan sakit hati yang dirasakan, pelaku lebih dulu menganiaya korban hingga tewas menggunakan senjata tajam milik korban yang digunakan untuk mengancam pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku spontan membunuh korban karena melihat senjata tajam yang ada di dalam kamarnya. Kalau yang selama seminggu ini ya, kalau udah marah memang tangannya, kakinya terus pasti main itu ke badan saya. Kenapa nggak lapor polisi, Kak? Kakak dipukuli? Nggak berani saya. Kenapa? Polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan menganiaya korban. Karena dia sudah sakit hati, si pelaku sudah sakit hati, sudah lama mereka bertengkaran, sudah dilakukan dipukul, dipijak, dipukul pakai sandal, sudah sering dimaki-maki, dipermalukan tempat orang ramai. Nah, pengakuan si tersangka kenapa tidak melaporkan? Karena kalau dia melaporkan, sudah diancam. Pernah dia mau melaporkan ke polisi apabila. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku mendekam di sel tahanan Polsek Tandun dan dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 10 tahun penjara. Pemirsa, baru 2 bulan kembali ke tanah air, mantan TKI di Serang, Banten ditangkap polisi. Pasalnya, wanita 56 tahun ini membunuh suaminya karena korban memaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih dirinya takut berzina karena sudah 8 tahun hidup terpisah dengan sang suami. Holiah, mantan TKI yang baru kembali selama 2 bulan ke rumahnya di Kampung Masigit, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan terhadap suaminya. Wanita 56 tahun ini ditangkap di salah satu kamar rumahnya setelah polisi mengevakuasi jasad korban. Kepada polisi, Holiah mengakui kematian Asni akibat dirinya melawan saat dipaksa berhubungan intim. Pelaku berdalih takut berbuat zina karena 8 tahun hidup terpisah dengan suaminya selama menjadi TKI di Arab Saudi. Namun alasan itu tak diindahkan korban. 2 bulan kembali hidup bersama membuat korban tak sanggup lagi menahan rindu. Korban pun menarik pelaku untuk melayani kebutuhan biologisnya sebagai seorang istri. Saat itulah tangan pelaku tergigit korban. Pelaku kemudian berusaha lepas dari cengkeraman korban dengan mencekik leher suaminya. Korban pun lemas hingga menghembuskan nafas. Holiah mengaku menyesal karena tidak mengira perbuatannya membela diri justru menewaskan suaminya. Saya memang nggak tahu, karena saya kira suami itu nggak meninggal. Saya makan cuma tangan saya tadi digigit tangan sayanya. Kan tangannya nonjok, jotor juga lagi saya. Terus ininya saya kan, cuma nonjok, saya tuh balas lagi kan. Saya mungkin mukul dia, mungkin saya saking sakit. Nonjok jotor lagi saya. Selain akan mencocokkan sejumlah luka yang dialami korban dan pelaku, polisi juga akan melakukan tes psikologi terhadap pelaku. Pelaku dikenai pasal tindak pidana tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Saat kejadian di TKP hanya ada pelaku dan korban datang. Kita temukan korban sudah menjadi mayat dan si pelaku ada di dalam TKP namun di kamar sebelah. Dan hasil keterangan berita acara pemeriksaan kepada pelaku mengakui perbuatan tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebelumnya warga Kampung Masigit, Kelurahan Masjid Priayi, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten mendengar teriakan minta tolong dari rumah pasangan Asni dan Holiah. Karena mendapati rumah dalam keadaan terkunci, warga kemudian memanggil pihak berwajib. Saat pintu dibuka paksa, Asni ditemukan tewas dengan luka di lehernya. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Derajat Prawinegara untuk diautopsi.
Seorang istri di Purworejo, Jawa Tengah tega menganiaya suaminya saat tertidur. Pembunuhan dipicu kekesalan pelaku. Melihat korban selalu sibuk bermain ponsel dan tidak pernah memperhatikannya. Selain itu pelaku sakit hati, tak terima sering diancam akan dicerai. Seorang istri di Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah tega menganiaya suaminya karena selalu sibuk bermain HP dan tidak pernah memperhatikannya. Selain itu, dari pengakuan pelaku, suaminya yang selalu mengancam menceraikan dirinya. Kejadian bermula saat korban sedang tidur di kamarnya. Pelaku kesal dan mengambil HP korban dan menyembunyikannya. Korban marah pada pelaku karena tidak terima HP-nya disembunyikan sambil berteriak akan menceraikan pelaku. Pelaku yang kesal oleh teriakan korban dan langsung mengambil sebilah golok, kemudian menganiaya korban hingga terluka parah di bagian kepala. Korban sempat berlari keluar rumah sambil meminta tolong. Warga yang mendengar membawa korban ke RSUD Prembun, Kebumen. Enggak, ributnya enggak, itu maksudnya cuma gara-gara ya HP enggak memperdulikan saya. Udah lama dia seperti maunya sendirilah, pergi terus enggak ngurusin saya. Duitnya kerja buat beli itu pulsa sama di warung sama rokok terus-terusan kayak gitu. Saya udah sadarlah, biarinlah, enggak apa-apa, tapi kadang-kadang ya dipikirkan gitu. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa sebilah golok, kasur lantai, bantal, selimut, dan buku nikah. Motifnya ya karena dia itu tidak mau diceraikan. Ada perselisihan, terus si korban ini bilang mau menceraikan, si tersangkanya itu tidak mau kalau diceraikan. Kemudian niat untuk membunuh, untuk melukai. Niatnya membunuh ya? Membunuh, ya. Korban menjalani perawatan di RSUD Prembun, Kebumen, sementara pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun. Sementara nasib tragis dialami seorang pria di Bengkulu Utara, Bengkulu. Korban kritis setelah menderita luka aniaya senjata tajam di bagian mulut. Pelaku penganiayaan merupakan istrinya sendiri yang dipicu masalah keluarga. Warga mengevakuasi Joni Ahmad, warga desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulo Kupoy, Bengkulu Utara ke Rumah Sakit Arga Makmur setelah dianiaya istrinya MT, 18 tahun menggunakan pisau di rumahnya. Selain luka pada bagian mulut dan rahang, pria 41 tahun ini menderita luka aniaya pada bagian leher. Sementara pelaku telah diamankan aparat Polsek Napal Putih. Dugaan sementara, motif penganiayaan dipicu masalah keluarga. Loginya kami belum tahu persis seperti apa karena ini masih didalami sama diselidiki. Untuk tersangkanya sendiri diduga siapa ini? Kalau ini tadi istrinya sendiri sih sudah mengakui ada ribut kecil dengan suaminya. Oh iya, jadi sang istri itu belum tahu entah itu memang sengaja atau seperti apa, kita belum tahu seperti apanya. Usai melalui masa kritis dan dilanjutkan operasi yang dilakukan tim medis rumah sakit, kondisi Joni berangsur membaik. Sudah masa kritis sekarang sudah dilalui, pasien sekarang sadar. Kalau dia masih kritis dia masuk ICU, tapi sekarang masuk di ruang serum. Selanjutnya pelaku diperiksa intensif di Polsek Napal Putih guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Baru 4 minggu berumah tangga, pemirsa, seorang istri di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya dengan brutal oleh suaminya hingga harus menderita luka aniaya dengan 29 jahitan. Seorang pria pegawai di badan usaha milik daerah di Makassar, Sulawesi Selatan dibekuk aparat Polsek Panakukang usai dilaporkan istrinya karena tindak kekerasan dalam rumah tangga. Korban yang baru 4 minggu menikah mengaku dianiaya menggunakan senjata tajam yang membuat wajahnya penuh luka sayatan dan harus mendapatkan 29 jahitan. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku penganiaya istrinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku menganiaya korban setelah terlibat cekcok. Korban, saudari SW, meminta sesuatu barang dari pelaku, namun pelaku tidak mau menyerahkan, sehingga terjadi percekcokan hingga berujung penganiayaan.
Pelaku kini masih diperiksa intensif dan mendekam di sel tahanan Polsek Panakukang. Pelaku dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Saat peristiwa itu terjadi, korban mengaku sengaja merekam dan menyiarkan langsung di media sosial karena melihat gelagat tidak baik. Dirinya tidak menyangka jika suaminya bisa gelap mata dan menganiayanya dengan brutal. Itu saya kan ada ngekos. Di kosku itu ternyata barang-barang di kosku itu dia sudah diambilin sama dia. Jadi saya samperin dia di kantor gubernur dengan harapan saya bakal dikasih berkas-berkasku, itu lebih penting kan daripada pakaianku. Tapi di situ di kantor dia nggak mau ngasih. Nah di situ terjadilah cekcok. Jadi tiba-tiba dia tuh langsung narik bajuku, terus dia jambak, dia seret bawa ke dapur. Korban mengaku sudah lama mengenal pelaku, namun belum hafal sifat dan perilakunya. Korban mengaku kondisinya sudah membaik, namun trauma hingga memilih tinggal di rumah kerabatnya. Dirinya juga mengaku orang tuanya juga terpukul dengan insiden yang dialaminya tersebut. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pemirsa, seorang pria tega menganiaya mantan istrinya hingga nyaris tewas. Pelaku kecewa karena korban menolak untuk rujuk dan tidak rela jika korban kembali menjalin hubungan dengan orang lain. Edi Sianipar hanya bisa pasrah saat digelandang aparat Polsek Deli Tua, Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria 33 tahun ini ditangkap usai nyaris membunuh mantan istrinya, Halimah Pinem, di Jalan Stella Raya, Simpang Selayang, Kota Medan. Kepada polisi, pelaku mengaku kesal dan kecewa lantaran korban menolak rujuk. Keduanya diketahui berpisah lantaran pelaku sering mabuk-mabukan dan berlaku kasar hingga menganiaya istrinya. Saat kejadian, pelaku kembali mendatangi korban untuk mengajak rujuk lantaran dirinya mengaku masih mencintai korban. Namun ajakan ini tetap ditolak oleh korban. Pelaku yang kecewa dan emosi lalu membeli senjata tajam di swalayan yang tidak jauh dari rumah korban. Pelaku yang kembali menemui korban akhirnya terlibat pertengkaran. Korban yang berusaha kabur akhirnya dianiaya menggunakan senjata tajam hingga terluka dan ditolong warga. Pisah dengan istrinya pergi dari rumah kira-kira bulan yang lalu kan, baru didatangi mengajak istrinya pulang. Ya istrinya tidak mau. Dengan ucapan tadi mungkin ya kita tidak bisa sama lagi mau minta pesta. Sehingga si ini kecewa, emosi gitu. Korban saat ini masih dirawat intensif di Rumah Sakit Adam Malik Medan akibat sejumlah luka tikaman di tubuhnya. Sedangkan pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Deli Tua. Polisi menjeratnya dengan pasal berlapis yakni penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Bergoki saat mencuri, seorang pria membunuh mantan teman kencannya. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.